Mulai ya. Baik, tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai kenapa pentingnya dari organologam. Sekarang kita masuk ke ligan karbonil. Jadi intinya ligan itu merupakan memberikan elektron, di mana saat dia memberikan elektron itu akan terjadi ikatan dari logam dan juga non-logam yang disebut dengan senyawa organologam. Syarat dari sebuah ligan ataupun senyawa organik itu bisa berikatan membentuk organologam adalah dia memiliki jumlah elektron yang berlebih. Diketahui bahwa setiap pembentukan senyawa organologam itu harus mengikuti kaedah 18 elektron, tetapi ada beberapa yang lebih. Jadi dari senyawa atau dari ligan karbonil ini, dia itu memiliki keistimewaan yang dimana saat dia membentuk ikatan organologam itu sangat kuat. Mengapa sangat kuat? Karena adanya induksi elektron dari orbital p. Jadi intinya kan atom C dan atom O ini kan masih ada elektron bebasnya. Nah, selain elektron bebasnya yang menjadi katanya di sini adalah momen dipol dari O itu lebih besar daripada C, sehingga atom C ini seolah-olah tertarik oleh atom O. Gini kan arahnya biasanya. Tertarik begitu. Nah, jadi elektron dari ataupun kerapatan elektron ataupun densitas ataupun momen dipol dari O karena lebih besar dari C, dia itu akan menarik seolah-olah menarik atom C, seolah-olah atom C itu tertarik oleh atom O. Sehingga elektron yang di atom O itu menjadi penuh, jadi banyak. Sehingga elektron yang ada di sini itu nanti akan menginduksi ke atom C. Nah, cara menginduksinya apabila CO ini bertindak sebagai ligan, siapapun di sini bertindak sebagai ligan pada atom pusatnya, yaitu logam, siapapun atom logamnya, baik itu Fe, Cu, dan sebagainya, maka kerapatan elektron pada atom O itu akan menginduksi ke atom C. Jadi dia di sini nanti ada ikatan rangka 3 begitu digambarkan. Kemudian induksi dari ikatan rangka 3 ini itu akan mengenai ke atom logamnya. Nah, induksi ini terjadi secara dua arah. Jadi ini satu arah pertama dan ini arah kedua. Jadi setelah masuk ke logam, orbital pada atom logam, dia akan dikembalikan ke CO. Seperti ini. Dan ini terjadi secara terus-menerus sehingga karena adanya kontak seperti ini, maka ikatan yang terbentuk itu sangat kuat. Sampai di sini paham? Aman. Benar. Jadi kalau diulang sekali lagi, elektron pada atom O itu akan menginduksi ke atom C, membentuk rangkap 3, kemudian atom C itu akan menginduksi lagi ke atom logam,
Nah, nanti atom logamnya akan mengembalikan elektron yang menginduksi itu ke ligannya. Jadi akan ada arus seperti ini. Dan ini terjadi pada orbital D, orbital D pada atom logam dan orbital P pada atom C dan atom O. Sekarang yang ingin saya tanyakan untuk teman-teman, jenis orbital yang seperti apakah pada atom logam dan juga pada kedua atom ligan? Gimana, paham? Ya, Mbak. Nah, jadi jenis Paham nggak, guys? jenis itunya paham nggak? Jenis apa namanya? Paham nggak? DX, DY, DZ, Mbak. Iya, DX, DY, DZ. Untuk yang atom logam itu pada orbital DX, DY, sedangkan untuk atom C dan atom O itu pada orbital PY. Nanti untuk apa namanya? Penggambarannya yang lebih terperinci dan bagus akan saya kirimkan melalui ini aja ya, melalui anak HMK yang menghubungi saya nanti biar didistribusikan ke teman-teman. Sekilas mungkin sampai di sini ada yang paham? Masih ada yang ragu gitu? Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Bagaimana? Jadi induksinya tadi itu kan sebenarnya dari ikatan backbonding pi atau ikatan dari si apa namanya orbital pi itu akan kembali lagi. Nah, sebenarnya elektron yang dari atom CO ataupun dari atom O itu berasal dari ikatan sigmanya. Jadi ikatan yang lurus itu, C sama O yang lurus itu, elektronnya akan menginduksi melalui orbital pi. Itu. Sehingga akan terbentuk pi back bonding. Lalu apakah imbas dari pi back bonding ini? Mungkin materinya bisa dikebawahkan, masuk ke FTIR aja, gitu. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum, Mbak. Belum, sepertinya Mas sejauh ini paham ya. Kemudian lanjut, jadi imbasnya itu sebenarnya adalah bentuk vibrasi ulur yang terdeteksi oleh IR pada gugus fungsi karbonil. Jadi pada CO-nya itu akan memiliki imbas jika terdeteksi pada IR. Jadi jika organologam tersebut dikarakterisasi dengan menggunakan IR, maka dia akan terjadi pergeseran bilangan gelombang. Terjadinya pergeseran bilangan gelombang ini disebabkan karena perubahan momen dipol. Jadi perubahan momen dipol itu mempengaruhi vibrasi molekul dari CO karbonil. Jadi jika suatu karbon monoksida ataupun ligan CO itu berikatan dengan suatu logam membentuk senyawa organologam, maka pergeseran bilangan gelombang dari gugus fungsi CO itu akan bergeser pada bilangan gelombang rendah, yang artinya vibrasi dari CO-nya itu menjadi lemah, tetapi ikatan logam C dan O itu sangat kuat. Ini yang di poin ketiga.
Di poin ketiga itu ya bisa dipahami. Jadi kalau dia itu dalam bentuk bebas itu 2143, tapi karena CO tersebut berkaitan dengan logam, maka dia akan mengalami pergeseran gelombang menjadi lebih kecil, yaitu 2000 cm-1. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, coba dilanjut slide yang slide selanjutnya. Nah, jadi efeknya itu jelas adanya donasi elektron dari orbital sigma menuju orbital pi, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di gambar. Namun karena perbedaan muatan pada logam-logam transisi terutama, contohnya seperti yang ada di PPT tersebut, itu ada logam krom sama mangan, itu saat berinteraksi dengan logam CO, maka bilangan gelombangnya itu akan berubah. Jadi kalau teman-teman ingat urutan logam transisi dari kiri ke kanan, maka bilangan gelombangnya itu akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena yang ini yang bawah, secara general, semakin negatif muatan pada organologam, maka semakin besar kecenderungan logam tersebut untuk menyumbangkan elektron ke orbital pi. Dan semakin rendah energi getaran ulur CO-nya. Jadi, untuk logam, intinya untuk logam transisi, semakin besar nomor atomnya, maka bilangan gelombangnya pun juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil nomor atom dari logam transisi, maka akan semakin kecil pula bilangan gelombangnya. Oke, pokoknya ini proses induksinya seperti ini. Yang tadi. Kemudian yang kedua, efek dari induksi itu terhadap pergeseran bilangan gelombang jika dideteksi menggunakan IR. Kenapa bisa terjadi pergeseran bilangan gelombang? Karena perubahan momen dipol. Jadi vibrasi molekulnya itu akan berubah. Nih, CO, momen dipolnya kalau CO bebas, maksudnya CO saja itu misalkan adalah 1. Namun saat ada atom Fe, maka jadi 1,8. Nah, jadi pergeserannya itu cenderung ke atom O. Nah, pergeserannya itu selalu terjadi pada bilangan gelombang terendah. Maksudnya, setiap ligan CO bila berinteraksi dengan logam, maka bilangan gelombangnya akan menjadi rendah. Artinya vibrasi dari CO itu menjadi lemah. Secara umum, semakin negatif muatan pada organologam, maka semakin besar kecenderungan logam untuk menyumbangkan elektron ke orbital pi star CO, dan semakin rendah energi getaran ulur dari CO itu sendiri. Jadi ini itu maksudnya, intinya ya, kalau dia itu logamnya itu adalah jenis-jenis logam transisi, dari kiri ke kanan, paham ya? Dari kiri ke kanan, itu bilangan gelombangnya akan semakin besar. Jadi dari atom vanadium, krom, mangan, Fe, dan seterusnya, bila berikatan dengan CO, bilangan gelombang itu akan semakin besar. Namun kalau kita meninjau dari arah kanan ke kiri, itu bilangan gelombangnya akan menurun. Kayak gitu. Nah, itu kalau dihubungkan dengan konsep kimia koordinasi, jadi tadi semakin negatif muatan pada organologam, maka akan semakin besar kecenderungan logam untuk menyumbangkan elektron ke orbital pi. Jadi teman-teman ingat kembali konsep dari koordinasi. Sekarang
kita lihat ligan yang lain, tapi memiliki sifat yang sama dengan CO. Kalau di PPT-nya teman-teman itu ada CS, tiokarbonil, seleniokarbonil, kemudian ada yang CTE. Ini kalau dilihat dengan menggunakan IR dengan atom yang sama yaitu osmium, maka bilangan gelombangnya itu akan semakin menurun. Kenapa? Kenapa semakin menurun? Karena induksi elektron pi menuju sigma itu semakin kuat. Semakin kuat itu terjadi karena S, Se, dan Te itu kan dia satu golongan. Golongan 8 kalau tidak salah. Maka jari-jari elektronnya pada atom golongan 8 itu kan jari-jarinya bertambah, tapi kan semakin rapat. Karena dia itu semakin bertambah dan semakin rapat, induksinya itu semakin cepat terjadi atau semakin besar induksinya. Maka bentuk ikatannya itu akan semakin kuat, artinya momen dipolnya juga akan semakin besar, dan bentuk vibrasinya juga akan menjadi lemah. Makanya muncul pada bilangan gelombang yang rendah, semakin apa ya, dari O, S, Se, Te. Nah, itu dia bilangan gelombangnya akan semakin menurun. Ya kan? Dari sini bisa dibuktikan dia akan semakin menurun. Sampai di sini mungkin ada yang ditanya dulu. Tidak ya, sepertinya. Ada yang ingin ditanyakan dahulu mungkin? Belum, Mbak. Atau saya kecepatan? Nah, lanjut ke kompleks NO. Apa? Belum ya? Jadi sama dengan CO, CS, dan sebagainya, NO itu juga memiliki sifat yang sama dengan ligan CO. Persamaannya itu di mana? Jadi persamaannya itu dia terjadi induksi juga, induksi elektron dari orbit dari atom O ke atom N. Cuman di sini yang membedakannya saat dia membentuk ikatan organologam, NO itu akan bersifat isoelektronik. Maksudnya isoelektronik itu saat dituliskan atau dinotasikan dalam bentuk elektron, itu akan ada dua model efek induksinya. Yang pertama itu bentuk linier dan yang kedua itu bengkok. Jadi linier dan bengkok itu sebenarnya disebabkannya jumlah elektron pada atom N. Kan atom N itu jumlah elektronnya ganjil, ada 5. Maksudnya elektron valensinya ya, itu dia sisa 1. Nah, si sisa 1 inilah yang akan menentukan bentuknya. Yang pertama, kalau dia linier, yang terjadi adalah elektron dari atom O itu akan menginduksikan atom N, yang kemudian dia akan menginduksikan kembali ke atom logamnya, sehingga ada back bondingnya yang panah biru. Namun di sini ikatannya itu kovalen. Kenapa kovalen? Karena kedua elektron digunakan untuk berikatan itu semuanya berasal dari N. Jadi ini tuh elektron induksi dari si elektron O, dan tersisa 1.
dari atom N. Nah, satu elektron atom N ini dia tidak mengganggu jalan dari induksi elektronnya ini, sehingga dia bentuknya akan linear. Ikatannya kovalen. Sedangkan kalau dia bengkok itu ikatannya ionik. Ikatannya ionik itu terjadi karena si satu elektron sisa dari atom N inilah yang digunakan untuk berikatan. Sehingga murni dari atom O itu elektronnya hanya menginduksi secara sepintas saja gitu. Maaf ya, tadi agak kelamaan. Intinya pokoknya kalau yang linear itu bentuknya kovalen, kalau yang bengkok itu bentuknya ionik. Kemudian di slide selanjutnya itu ada penjelasan selain ligan O, itu kan ada juga yang ligan NS. Jadi sebenarnya itu sama saja ligan NO dan ligan NS. Maksudnya sama dengan CO yang sebelumnya. Materinya kelihatan? Kelihatan, Mbak. Jadi NO dan NS itu sebenarnya O dan S itu kan karena satu golokan, maka yang dia sebagai ligan itu dia akan lebih kuat karena itu tadi jari-jari atom, jari-jari atomnya. Namun untuk yang ligan NO, NS itu hanya ditemukan sampai NSE, sedangkan untuk NTE itu belum dicanangkan ada, tapi belum ada yang coba untuk membuat begitu. Jadi hanya sampai NSE. Sebenarnya ada sampai NTE. Oke. Untuk bilangan gelombangnya itu juga masing-masing dari dua struktur ini, linear dan bengkok itu juga berbeda. Yang linear itu dia muncul pada bilangan gelombang yang besar. Kemudian kalau yang bengkok itu pada bilangan gelombang yang lebih kecil. Ini kalau MNO itu berarti saat ketiganya. Maksudnya logam dan dua atom ligan itu muncul pada bilangan gelombang di bawah dari 500. Ini umumnya sangat-sangat jarang terdetek ya. Karena sangat rendah. Tapi benar nggak saya bikinnya di situ? 115, 100, iya. Ini sangat rendah ini nih. Sangat jarang terdeteksi kalau menggunakan IR. Kemungkinan tuh ngeliatnya dari yang sini kalau pakai IR gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dahulu? Atau mungkin yang saya terangkan jauh berbeda dari dosen yang menerangkan? Mbak, Mbak itu alasannya kenapa yang linear lebih tinggi, kenapa, Mbak? Nah, yang linear ini lebih tinggi, maksudnya bilangan gelombangnya itu lebih besar karena jadi kalau kita berbicara tentang IR, tentang bilangan gelombang IR, kalau dia terletak pada bilangan gelombang yang besar, itu artinya strukturnya itu sangat mudah terbentuk ataupun strukturnya itu stabil. Sedangkan untuk yang bengkok itu muncul di bilangan gelombang yang rendah, itu strukturnya stabil tapi untuk membentuk pergerakannya itu sangat-sangat kecil terbaca. Atau kalau yang ringkasnya bilangan gelombang yang besar itu vibrasinya atau getarannya itu besar. Sedangkan kalau yang untuk bilangan gelombang kecil itu vibrasinya kecil juga. Gitu. Jadi intinya bilangan gelombang sama dengan vibrasi. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Bedanya cuma ke vibrasi. Ini vibrasinya besar, ini vibrasinya kecil. Jadi terbacanya pada bilangan gelombang yang kecil. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali?
Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Belum, Mbak. Belum. Apakah dari dua jenis ligan ini sudah paham dari CO dan NO? Mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan belum ada, saya lanjut ke ligan P. Ligan P itu sebenarnya adalah ligan yang hanya dimiliki oleh hidrokarbon. Hidrokarbon itu ada yang dalam bentuk linier dan juga siklik. Kalau ini linier itu etilen dan juga butadiena, silahkan dicari untuk struktur butadiena itu seperti apa. Kemudian kalau siklik itu ada benzen dan juga turunan siklopropenil. Dan untuk jenis hidrokarbon lainnya dengan logam, dengan tambahan logam yang berbeda, misalkan kayak sulfur, boron, dan juga nitrogen. Contohnya, kalau di sini saya memberikan contoh, hidrokarbon dengan atom N itu ada etilen diamin dan juga dietilen triamin. Silahkan dicari strukturnya juga seperti apa. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi misalkan di sini saya mencontohkan ligan etilen pada suatu logam. Jadi kan pada orbital PY, etilen itu memiliki densitas elektron yang besar. Bisa juga disebut dengan. Nah, densitas elektron dari orbital P pada etilen yang di sini itu akan diberikan pada logam, itu alurnya seperti ini, dari atom C masuk ke orbital D pada logam, kemudian akan dikembalikan lagi melalui orbital P dari si etilen. Jadi masuknya itu dari sini, terus ke sini. Nah, begini juga, ini masuknya gini, ke sini. Jadi intinya dari orbital P, dari orbital sigma, dari orbital sigma itu yang lurus antara C dan C, kemudian masuk ke orbital P. Jadi dari, sama seperti sebelumnya, orbital DXY menuju orbital P. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dahulu? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak. Ini ya tadi gambarnya yang lebih jelas. Baik. Nah ini tadi caranya. Jadi dari donasinya itu dari orbital sigma, kemudian yang akan menerimanya itu dari orbital P. Gitu. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian kita masuk ke sintesisnya. Jadi kalau untuk sintesisnya itu secara garis besar, semua logam transisi apabila ketemu dengan senyawa karbonil itu akan sangat cepat membentuk organologamnya. Itu pada temperatur ruang maupun temperatur yang tinggi, dan juga pada tekanan 1 atmosfer itu sangat-sangat mudah untuk membentuk ligan, untuk membentuk senyawa organologamnya. Namun biasanya senyawa organologam yang terbentuk apabila menggunakan ligan karbonil itu sangat-sangat berbahaya.
sangat berbahaya. Mengapa? Mengapa dia itu dikatakan sangat-sangat berbahaya, toksik, kemudian dia juga sifatnya mudah menguap? Karena CO itu kan sebenarnya merupakan suatu molekul ringan dan juga ikatan yang terbentuk itu sangat kuat. Saat suatu senyawa organologam itu ikatan yang sangat kuat, maka kita akan membutuhkan energi yang sangat banyak untuk memecah. Karena membutuhkan energi yang banyak tersebutlah yang menyebabkan susahnya untuk mengendalikan ikatan. Sehingga dia itu tuh bersifat toksik. Salah satu contohnya, selain NiCO adalah senyawa organologam yang ada di dalam darah. Jadi tadi mengapa saya menggunakan contoh senyawa organologam? Itu adalah FeCO ataupun kita singkat hemoglobin yang berikatan dengan CO. Itu kenapa si Fe itu sangat susah untuk melepas CO? Karena adanya induksi elektron pi tadi ataupun pi back bonding. Jadi karena adanya ikatan pi back bonding yang sangat kuat, CO berbanding terbalik saat Fe berikatan sama O2. Fe berikatan dengan O2 itu sangat mudah dilepas karena tidak terbentuk ikatan back bonding, pi back bonding. Tapi saat membentuk ikatan pi back bonding, maka dia akan semakin susah untuk dilepas. Gitu. Jadi kalau dicontohkan dari slide-nya teman-teman, itu dikatakan bahwa reaksinya itu sebenarnya berlangsung dengan cepat, berlangsung dengan mudah sekali, tetapi hasil ataupun senyawa yang diperoleh itu pasti jenis senyawa volatil dan juga senyawa toksik. Kemudian untuk sintesis logam karbon senyawa senyawa logam karbonil itu ada dengan metode reduktif. Kemudian ada juga yang menggunakan termal ataupun fotokimia. Sebenarnya ada, kalau yang nomor 3 dulu, thermal dan photochemical, itu reaksinya itu semua sama, disebabkan oleh panas dan juga oleh cahaya. Pokoknya dari pengaruh luar. Itu sangat-sangat akan mudah untuk menambah dari si CO-nya sendiri. Kemudian kalau untuk reduktif, jadi di sini terjadi peristiwa reduksi dan oksidasi, di mana logam transisinya itulah yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi mana saat dia bereaksi dengan CO, maka bilangan oksidasi dari atomnya ini itu akan berubah. Coba teman-teman hitung bilangan oksidasinya si CR ini pasti akan berubah. Jadi CR ini akan mengalami perubahan bilox disebabkan oleh atom CO. Dan di sini katalisnya itu AL-nya. Tapi di sini artinya terkatalisis oleh AlCl3 maksudnya. Jadi ini tuh cepat berubah juga. Selain karena pengaruh dari atom CO-nya sendiri yang mudah berikatan dengan Cr, tapi si atom Al itu akan mudah berikatan dengan Cl. Gitu. Kemudian kalau yang di sini baru yang si CO itu bertindak sebagai agen preduksi. Jadi kalau teman-teman hitung, bilangan oksidasi dari logam-logam ini akan berubah. Begitu mungkin penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Untuk Mbak dan Mas kalian ada yang mau ditanyakan atau tidak?
Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Kalau dari saya. Enggak ya? Atau sudah jelas? Atau malah makin bingung? Enggak kok, Mbak. Udah jelas. Sudah jelas ya? Tadi ujiannya open book ya berarti? Terusnya open, Mbak. Oke, bagaimana? Mungkin kembali ke moderatornya yang tadi. Oh, open ya. Ya berarti gampang lah. Insya Allah Insya gampang. Allah. Nanti pas ujian nanya Mungkin Mbak bisa aja. kembali ke moderatornya tadi. Oh, iya Mbak, terima kasih kepada Mbak Medidat. Oke. Menyampaikan IG aja, materi. di DM.